Saya sebagai rakyat kecewa juga. Kenapa harus bicara seperti itu di media seolah-olah berani bicara ya? Janganlah. Kalau udah masuk anggota partai yang suaranya dari rakyat, masa begitu duduk di legislatif hanya membak suaranya ketua umum partai politik, ya jangan, itu aja. Kalau ada pidana pemilu itu apa? Terus ada pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu apa? Ada pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu apa? Jadi ke depan itu tadi kalau saya lihat harus ada langkah-langkah konkret. Jadi jangan masyarakat dibiarkan sendiri. Halo, welcome back to Tenggara Talk with Alia Nur Syabrina. Hai, apa kabar semuanya? Gimana? Apakah masih pada semangat membahas politik? Apalagi kita juga habis pemilu ya. Semoga semakin betah ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Apalagi hari ini ada tamu yang sangat berperan besar nih sekarang, dan juga tamu yang memiliki banyak sekali prestasi, serta aku juga jujur merasa terhormat sekali bisa ngobrol dengan tamu ini. Oke, everyone, please say hi untuk Pak Ugroseno. Halo. Terima kasih Arya. Selamat pagi. Halo. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Hari ini udah sarapan, udah makan siang? Udah lengkap, masih sehat semuanya. Wih, ya, oke. Gimana Pak kabarnya akhir-akhir ini, sibuk apa? Kemarin sibuk ikut caleg di Dapil 1, Sumatera Utara 1. Sekarang masih mengikuti kegiatan forum komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk perubahan dan persatuan dalam rangka pemilu ini. Dan selanjutnya tetap kembali ke aktivitas rutin, yaitu masalah cabang olahraga tenis meja itu aja. Oh ya. Keren banget. Aduh, aku agak deg-degan ngobrol sama Pak Ugroseno. Udah 14 tahun pensiun ya. 10 tahun pensiun. 10 tahun. Oh ya. Mungkin untuk para penonton, pada viewers yang masih kecil-kecil gitu, masih Gen Z, mungkin belum tahu, pengen kenalan sama Pak Ugroseno, boleh nggak Bapak memperkenalkan diri dulu ke teman-teman viewers kita? Ya. Jadi saya sejak SD, saya lahir tahun 1956. Jadi saya sejak sekolah dasar, sekolah menengah pertama gitu ya. Jadi kalau pergi paling tidak senang kalau lihat ada pungutan liar oleh patroli jalan raya di jalan-jalan itu. Jadi makanya pengen bercita-cita masuk menjadi polisi supaya jangan ada seperti itu. Jadi malu kalau misalnya anaknya lihat bapaknya tugas di jalan memberhentikan kendaraan, terus ada yang biasanya dulu kan ada yang lari-lari terus ngasih sesuatu di situ itu aja. Jadi dari situ saya mencoba terus kira-kira di polisi saya sekolahnya di mana. Karena waktu saya SD tinggal di Magelang, jadi yang sering saya lihat adalah Taruna Akademi Militer. Jadi dulu namanya Akmil ya. Sekarang kembali ke Akmil lagi. Nah, akhirnya setelah saya masuk ke SMA, saya putuskan saya akan masuk mendaftar nanti kalau lulus SMA masuk ke Akabri bagian kepolisian. Nah, dari situlah saya sudah bercita-cita untuk menjadi perwira kepolisian melalui Akabri bagian kepolisian. Hingga akhirnya mengemban jabatan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kebetulan. Aku deg-degan ini. Keren banget Pak. Tidak pernah mimpi ke situ sih. Ya. Tapi alhamdulillah ya dapat amanatnya gitu. Ya, pokoknya mimpinya jadi polisi yang baik aja, udah itu aja. Terus aku lihat akhir-akhir ini karena aku aktif di TikTok juga, Pak Ugroseno tuh suka live di TikTok ya? Ya, jadi kenapa saya aktif di TikTok? Jadi saya masih ingat kelas 6 SD ya, sekolah dasar itu tahun 68. TV dulu masih hitam putih dulu ya. Oh jadi, iya ya? Iya masih ya. Orang tua saya juga kebetulan kan kepala polisi, tapi TV-nya waktu itu kecil, kira-kira 14 ini waktu itu ya. Jadi saya lihat setiap minggu ada polisi dengan pangkat komisaris besar polisi. Waktu itu pangkatnya sama dengan sekarang ya. Itu selalu muncul di TV. Jadi sampai sekarang namanya masih ingat saya, itu udah
Oh ya? Udah 60 tahun yang lalu ya. Jadi atau 55 tahun yang lalu lah. Namanya Kombes Pol Sibarani. Jadi dia selalu menjawab pertanyaan masyarakat. Oh. Ya, apapun ditanya masalah bagaimana supaya rumahnya tidak dimasuki pencuri dan sebagainya. Jadi, nah sekarang itu saya lihat sudah nggak ada. Nah saya coba sekarang ada TikTok ya. Mungkin masalah-masalah hukum banyak di masyarakat. Nah, saya bisa tampung, saya masih bisa komunikasikan. Karena kebetulan saya juga ada kantor untuk penasihat hukum kan. Jadi ya mudah-mudahan ke depan nanti akan ada lagi polisi yang bisa menjawab di TikTok. Misalnya Kapolri tiap hari Minggu, misalnya Wakapolri hari Senin dan seterusnya kan. Lama-lama dikenal kan di situ. Mungkin ini akan lebih bagus mendekatkan polisi kepada masyarakat itu aja. Keren banget. Ikut challenge di TikTok juga nggak? Ya, kita kadang-kadang ya apa ya menikmati aja di situ aja, dan nggak terlalu harus dipaksakan gitu ya. Jadi ternyata hubungan dengan masyarakat itu sangat dekat situ aja. Oh, karena sering tanya jawab itu ya di live-nya ya. Ya, jadi semua masalah bisa ditampung. Ternyata di masyarakat tuh masih banyak masalah yang belum selesai gitu. Jadi ya mudah-mudahan salah satu calon presiden Pak Anies ya juga membuka itu juga kan. Jadi lebih banyak mendengar. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Pak Anies terpilih jadi salah satu presiden ya, setelah penghitungan suara ya TikToknya jangan ditinggal sama Pak Anies nanti, kira-kira gitu ya. Iya, semoga ya. Iya, jadi masyarakat rindulah hadirnya seorang pemimpin pejabat untuk bisa komunikasi langsung. Kalau lagi live TikTok itu kan kadang-kadang yang nonton bisa ngasih hadiah tuh, ngasih gift. Bapak kadang dikasih hadiah nggak, kayak stiker-stiker apa gitu? Ada masuk, ya. Kayak gimana stiker-stikernya kelihatan nggak? Nggak Pernah dikasih mata hadiah kecil ya itu ya. Ya. Dapat hadiah apa, kayak ada stiker kacamata kah atau enggak, yang sering nggak gift itu aja, kayak kado gitu ya, kecil tuh ya. Mawar hati kadang-kadang hati ya, Cie, keren banget. Nah Pak Ugrosena, aku mau mulai bahas lebih banyak tentang ini nih, komplain masalah-masalah yang mungkin diangkat sama masyarakat nih di TikTok. Rata-rata tuh paling besar porsinya itu topiknya apa yang diaduin sama masyarakat? Ya, yang pertama masalah pelayanan hukum. Itu hampir mayoritas ya. Kemudian masalah tanah juga tidak selesai-selesai, padahal juga menterinya berganti-ganti juga tidak selesai ya, nggak tahu seperti itu. Kemudian masalah narkoba juga saya juga memberikan keterangan juga kenapa narkoba sekarang lebih banyak kejadian yang ditangani itu banyak pemakai, dan narkoba itu tidak pernah habis dari Indonesia. Kenapa? Padahal sudah ada penyidik narkoba dari Polri, sudah ada, dari Bea Cukai juga sudah ada, dari BNN ada. BNN ini juga dibagi dari tingkat pusat, provinsi sampai ke kecamatan, mungkin nanti akan sampai ke RT RW kalau salah ya. Kemudian polisi juga dari Mabes Polri sampai ke tingkat polsek juga ada. Kenapa sih nggak bisa bersih dari Indonesia? Itu yang jadi pemikiran saya. Suatu saat kalau bisa kita temukan formulanya ya mungkin presiden baru bisa ada salah satu One Team Press yang dari kepolisian. Nah, jadi kita bisa komunikasi menyampaikan kepada One Team Press yang dari kepolisian. One Team Press kan sekarang nggak ada yang dari polisi kan? Gitu ya, pengusaha lebih banyak. Kemudian ya yang sudah banyak yang sudah tua, dari TNI sudah ada juga di situ. Nah, mungkin mudah-mudahan ke depan nanti ada yang dari kepolisian yang bisa kita berikan masukan-masukan supaya presiden bisa ngambil kebijakan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas Polri lebih banyak. Kalau netizen ada yang komplain atau ngadu ke Bapak tentang kasus-kasus HAM gitu nggak? Karena akhir-akhir ini kan juga aku lihat banyak konten di internet yang mewakili keresahan masyarakat tentang masalah HAM tuh banyak yang nggak selesai loh di Indonesia gitu. Jadi aku kepo, pas lagi live ada yang tanya-tanya tentang HAM nggak? Ya, biasanya kalau HAM yang kaitan dengan polisi kan salah tangkap di situ. Jadi kriminalisasi, kemudian cara-cara penangkapan dan sebagainya itu. Terus kemudian bagaimana waktu ditahanan, mereka kan tahu semua. Jadi semua itu banyak diceritakan pada saat saya live TikTok di situ.
Sebelumnya Pak Ugroseno juga cukup vokal ya untuk mengangkat isu pelanggaran HAM gitu ya, seperti dalam kasus Verdi Sambo ya sebelumnya. Ya, jadi saya menyoroti kasus Verdi Sambo. Kalau Verdi Sambo itu melakukan penembakan itu saya juga kecewa ya, seorang perwira tinggi Polri dan jabatannya Kadipropam, di mana saya pernah bertugas di situ ya. Karena menembak binatang saja kita nggak tega, apalagi sampai menembak manusia itu ya, itu sebenarnya kan tidak perlu terjadi. Kenapa terjadi juga sampai detik ini saya tidak tahu motifnya apa, karena tidak pernah terungkap di pengadilan. Nah, kalau yang saya bilang mati-matian kebetulan anggota Propam yang dituduh dengan pasal obstruction of justice. Jadi penerapan pasal obstruction of justice itu tidak cocok diterapkan pada anggota Polri yang melakukan pengolahan tempat kejadian perkara. Jadi ya prinsip TKP atau tempat kejadian perkara yang rusak pun polisi harus bisa mengolah TKP tadi dan menemukan bukti di TKP kalau masih bisa ditemukan. Karena TKP bukan satu-satunya yang menjadi alat bukti gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada polisi salah menangani TKP, pasalnya adalah pasal pelanggaran etika profesi. Jadi dia kalau di proses pelanggaran salah menangani TKP dengan pasal-pasal KUHP dengan obstruction of justice, saya khawatir suatu saat ada petugas lalu lintas yang salah menangani TKP di jalan raya, ya kemudian dilaporkan oleh masyarakat, akhirnya diproses dan mungkin dipecat bisa juga kan gitu. Nah polisi lama-lama habis. Jadi itu yang saya katakan ya jangan sampai terjadi. Jadi ya salah penanganan TKP, salahnya apa, yang salah fatal di TKP saja juga belum tentu bisa masuk ke pasal-pasal pidana di situ. Tapi kalau barang bukti yang sudah disita oleh penyidik polisi, kemudian ada penyidik yang merusak, menghilangkan barang bukti tersebut, itu bisa dikenakan obstruction of justice. Tapi kalau penanganan TKP pertama ya manusia kan ada lupa, alpa dan sebagainya. Seharusnya tidak bisa, itu yang saya bilang mati-matian di situ. Oh, ya. Aku termasuk salah satu netizen juga yang benar-benar ngikutin gitu, tiap kali ada sidang aku nontonin, terus habis itu di repost lagi sama TikToker siapa sambil dikomenin aku nonton lagi gitu. Aku kepo banget. Ya. Aku mau nanya nih Pak Ugroseno, opininya Bapak aja ya, opini. Menurut Bapak selain tentang obstruction of justice lagi tadi dan tentang penanganan TKP, menurut Bapak apakah ada kejanggalan lain dalam kasus ini? Sambo ya. Sambo, jadi motif itu tidak terungkap sampai sekarang. Jadi seharusnya dalam suatu penyidikan, pengalaman saya selama di dinas aktif ya, saya menggunakan analisa kriminal. Jadi analisa kriminal seorang penyidik ini harus tajam. Jadi semua perbuatan kan pasti diawali dengan niat. Jadi mens rea-nya apa di situ. Setelah niat harus bisa diungkap motifnya. Kalau nggak ada motif, nggak mungkin. Memperkaya diri juga, Sambo nembak anak buah buat apa memperkaya diri, ya kan? Kemudian apa ada isu yang dengan kaitan pelecehan dan sebagainya, itu juga tidak bisa dibuktikan. Ya. Jadi sampai detik ini ya mungkin saya belum bisa menjawab, kira-kira masih tanda tanya lah, kira-kira motif apa yang terjadi di situ, itu aja. Iya. Itu tuh cuma bisa terungkap kalau Verdi Sambonya jujur ya. Ya sebetulnya itulah, polisi kan dituntut untuk sekolah. Nah sekolah, kemudian reserse juga ada kejuruan di Megamendung. Saya juga pernah sekolah di sana. Jadi ya memang harusnya dipelajari di situ. Jadi bukan seperti polisi zaman dulu pakai apa ini istilahnya indera keenam gitu, apa namanya? Oh, sixth sense, nebak-nebak. Sixth sense gitu ya. Jadi wah itu bapak itu reserse hebat tuh, baru sebentar udah ketangkep pelakunya. Bukan. Sebetulnya itu adalah analisa kriminal yang tepat, yang akurat, akhirnya bisa mengungkap suatu perkara di situ. Gitu. Oh, oke. Ya. Jadi dari proses analisanya itu kayak ada sesuatu ya yang kayak gemes nih, gimana sih kok masa belum keungkap juga motifnya gitu ya? Iya, sama dengan kasus waktu saya Kapolda Sumatera Utara kan. Jadi begitu ada perampokan, saya harus ungkap motifnya gitu loh. Kenapa mereka merampok? Siapa mereka?
dari mana mereka berasal, tinggal di mana dan sebagainya. Gitu kita ungkap. Nah, setelah ketemu pelakunya baru ketahuan oh motifnya ini gitu loh. Jadi tidak bisa bicara oh ini terungkap saja enggak. Itu menariknya suatu kasus dibuka itu kan karena motif. Ya, jadi banyak kasus misalnya seorang waktu saya kasat serse di Surabaya situ ya. Jadi seorang suami bunuh istri, mantan istrinya dan pacarnya. Jadi motifnya apa? Ternyata mereka setelah cerai si istri punya teman gitu aja. Begitu diajak makan langsung dibunuh kan. Oh. Ya, jadi saya tanya motifnya apa ya? Ya saya cemburu Pak. Loh, kenapa cemburu bunuh? Ya itu memang dari saya kan orang dari satu tempat gitu loh. Jadi dia tidak rela kalau mantan istrinya tuh dapat pacar lagi. Jadi kalau ada pacar lagi harus mau nikah harus izin sama suaminya lagi ya. Memang ini kan perlu penjelasan. Jadi motifnya motif karena ya mungkin antropologi situ, hukum situ perlu berlaku ya. Jadi masyarakat di situ maunya seperti apa. Jadi harus bisa dijelaskan pelan-pelan suatu saat bahwa ya jangan dilakukan hal-hal seperti itu lagi. Jadi memang tugas polisi bukan hanya menyelesaikan satu masalah. Motifnya ketemu harus ngambil penjelasan kepada masyarakat yang dilakukan oleh fungsi Binmas di situ. Polisi kan ada fungsi Binmas nih. Jadi Binmas itu bukan hanya ngurusi satpam saja, ngurusi yang seperti ini tadi, bicara dengan masyarakat itu. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kan tadi Pak Ugroseno sempat bilang, kemarin nyalek ya. Aku kepo dong, boleh nggak? Aku gali-gali lebih jauh lagi. Sebenarnya motivasi dan dorongan apa aja yang bikin Pak Ugroseno yakin mau nyalek gitu, mau jadi calon legislatif DPR RI? Apakah karena ada pengalaman-pengalaman selama jabatan kemarin dan juga pengalaman-pengalaman mungkin karena sering live TikTok juga banyak dengar keluhan, jadinya ya udah saya nyalek gitu. Apa sih? Tolong ceritain dong. Ya, yang pertama masalah pelayanan hukum ya. Jadi kalau dikatakan mundur jauh sih enggak ya. Mungkin pelayanan hukum itu belum maksimal gitu ya. Jadi masyarakat masih banyak komplain karena saya juga mengalami seperti itu bersama kawan-kawan saya juga ada seperti itu. Jadi yang satu pelayanan hukum, yang kedua ya banyak terjadi misalnya masalah tahanan ya kan. Kemudian ada yang cerita ada sel yang melanggar HAM dan sebagainya, saya lupa namanya sel apa itu yang kayaknya tidak manusiawi lah seperti itu. Kemudian ya masalah narkoba dan sebagainya, terus masalah tanah. Kalau saya hanya bicara sendiri mungkin di live TikTok ya, orang nggak akan mendengar ya. Jadi saya coba kalau bisa masuk ke legislatif di situ ya, saya masih bisa bersuara seperti itu. Tadi kan menyampaikan kepada mungkin para eksekutif kan atau yudikatif, ya kenapa ini bisa terjadi seperti ini ya kita koreksi. Jadi peran legislatif ini kan sebagai kayak semacam lembaga pengawasan gitu loh. Sehingga sebagai wakil rakyat itu, rakyat jangan dibiarkan sendiri setelah jadi anggota legislatif, sebelumnya mencari suara rakyat, tapi setelah duduk di DPR malah melupakan rakyatnya kan. Itu saja. Jadi saya ya ingin berperan di bidang itu. Sangat tulus ya ingin membantu. Ya, kita kan mungkin sudah ya usia masih mampu berpikir, berarti saya pikir sebelum salah satu persyaratan caleg kan harus ada tes kesehatan jiwa. Oh iya benar. Ya, jadi dinyatakan oleh dokternya masih sehat Pak jiwanya, berarti saya masih punya akal waras lah kira-kira gitu. Makanya saya lanjutkan. Kalau dibilang dokter, oh Pak Ugur ini kesehatan jiwanya terganggu, jadi ya saya nggak daftar kan, daripada nanti saya jadi bahan omongan masyarakat di media kan gak enak nanti. Iya. Oke, kemudian Pak, pendapat Bapak tentang peran mantan perwira tinggi TNI Polri dalam pembangunan negara nih, terutama dalam konteks pembentukan kebijakan legislatif di Indonesia, sehingga Anda tertarik juga nih untuk ikut berpartisipasi. Itu bagaimana? Ya, saya terbentuk pada waktu TNI Polri masih dalam satu institusi yaitu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi peran ABRI dulu adalah banyak pakai TOR semua tuh. Stabilisator, dinamisator, katalisator, ya kan. Apalagi, tapi ya 3 itu masalah ya.
yang koruptor nggak ada nih yang tiga nih ya. Jadi Oke. itu yang masih terbayang oleh saya bahwa seharusnya warna-warna para perwira tinggi TNI Polri kalau memang ingin bergabung di legislatif ya bicara tentang kenegarawanan. Jadi persoalan bangsa negara yang dibawa. Jangan sebagai petugas partai gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal yang harus disampaikan kemudian tidak sesuai dengan perintah dari partai politik itu risiko ya. Udah jangan dipaksakan. Jadi jangan hanya duduk diam ya seperti yang saya pernah dengar lah. Ketua Komisi 3 ya Pak Bambang, panggilnya Bambang Pacul apa ya? Hah? Ya, namanya ya Bambang Pacul ya. Oh iya. Cerita bahwa kita bisa memutuskan sesuatu ini. Cuma ya tergantung pimpinan di atas, pimpinan partai politik. Kalau pimpinan bilang tidak ya berhenti ya. Begitu saya sebagai rakyat kecewa juga. Kenapa harus bicara seperti itu di media seolah-olah berani bicara ya. Janganlah. Kalau udah masuk anggota partai yang suaranya dari rakyat masa begitu duduk di legislatif hanya membak suaranya ketua umum partai politik ya jangan itu aja. Diganti dalam pergantian antar waktu itu risiko nggak ada masalah itu aja. Iya. Kemudian Pak Ugrosono juga bilang tadi aktif di bidang tenis meja betul sebagai ketua umum PP PT MSI. Nah latar belakang dan motivasinya Pak Ugrosono untuk memajukan tenis meja Indonesia itu apa? Ya jadi pada tanggal 31 Oktober 2013 itu kurang lebih 5 bulan ya sebelum saya pensiun ya. Nah, saya diminta secara aklamasi untuk melalui musyawarah nasional luar biasa Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk menjadi ketua umum. Jadi karena saya juga pernah bermain tenis meja waktu masih anak-anak ya saya terima saja, saya pikir nggak ada masalah ya kan. Karena sebelumnya organisasi tenis meja ini selalu diganggu ya kan oleh ketua umum. Ya, jadi ya saya cari lagi karena saya di polisi kan kalau penyidik kan cari motifnya apa nih mengganggu tenis meja gitu loh. Ya kan? Jadi mudah-mudahan organisasi tenis mejanya ke depan karena yang mengganggu ini bintang 2 dari nah ya saya terima, mudah-mudahan bisa dikomunikasikan gitu aja. Jadi setelah saya terima ternyata karakter ketua umum kan masih berjiwa militer gitu loh. Jadi ingin menerapkan manajemen militer dalam organisasi. Nah, itu. Jadi semua harus nurut itu, tunduk pada dia, termasuk daerah di provinsi gitu loh. Jadi kalau nggak tunduk, ya mungkin akan diganti. Padahal di Undang-Undang nomor 11 waktu itu Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 maupun setelah diamandemen menjadi Undang-Undang 11 tahun 2022 maupun di peraturan pemerintahnya nomor 16 tahun 2007 itu tidak diatur masalah itu. Gitu. Jadi akhirnya pada saat tahun 2015 itu 2013 ya 14 pusat ini ketua umum pusat membentuk organisasi tandingan baru boneka jadi boneka. Nah berarti kan ada 2 kepengurusan ya boneka ini dibuat oleh pusat dipilih ketua umumnya Pak. Nah, saya mantan Wakapolri, Pak mantan ketua DPR RI gitu loh. Saya kenal beliau juga kan. Akhirnya ya saya gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai tahun 2015. Nah, sudah jelas di situ putusannya bahwa yang saya gugat pusat. Ya, pusat ini harus membatalkan surat keputusan tentang pengukuhan organisasi bonekanya beliau tuh ya. Nah, kemudian membatalkan munasnya itu. Tapi sampai detik ini tidak pernah dilakukan putusan Tata Usaha Negara yang sudah inkrah sampai putusan Mahkamah Agung gitu loh. Oh ya? Iya, jadi ya saya nggak tahu merasa bahwa ini kuat atau bagaimana kan. Nah, ternyata setelah tahun 2015 itu saya ditunjuk sebagai tim 9 PSSI untuk menyelesaikan masalah kemelut PSSI waktu itu. Pusat
kita undang, saya sebagai ketua tim di situ, kita diskusi-diskusi, ternyata ketua umum pusat ini punya ambisi ingin jadi Menpora pada saat Pilpres 2014 gitu. Karena apa ya? Terungkap begitu tanya apa tugasnya ketua pusat, disampaikan itu tugas kalau kira-kira jadi Menpora gitu. Jadi bicara olahraga seluruh Indonesia kan gitu. Nah, dari situ berlanjut karena sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung tidak dilaksanakan, ya kan? Pak sebagai ketua umum SMS sama saya, Mas Guro saya mundur aja karena putusan Mahkamah Agung sudah keluar. Nah, tapi itu tidak dilaksanakan oleh pusat karena pusat ini bonekanya. Ya, jadi yang kepengurusan saya adalah pengurus pusat, tapi yang bonekanya namanya pengurus besar. Padahal anggaran dasar, anggaran rumah tangga PTMS itu sebutan pengurus besar sudah dihapus di ADRT 2012 menjadi pengurus pusat. Jadi sekarang ada pengurus pusat, ada pengurus besar dan yang boneka yang itu. Aku takut ini. Takut memang ini. Seperti itu. Jadi saya sudah bicara sama Menpora beberapa kali, bikin surat nggak ditanggapi. Oh ya. Ya kan, sampai Menpora yang sekarang ini Pak Dito ini juga. Iya, ini katanya Pak Dito Aryo Tejo juga udah berusaha untuk memediasi ya, tapi sampai sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ya sayang sekali ya kalau Menteri masih muda ngurusi pemuda dan olahraga, tapi jiwa mudanya untuk bisa memediasi olahraga aja nggak sanggup gitu ya. Apalagi masalah yang besar nanti. Nah, itu berlanjut bergulir sampai saat ini. Jadi setelah Pak Marzuki mundur, bukannya organisasi itu dibubarkan, melanjutkan lagi mencari ketua umum, yaitu mantan menteri lagi. Saya dihadapkan pada yang kira-kira Pak Guru takut. Saya kan nggak pernah takut, ya kan? Jadi Bapak nggak takut, saya yang takut dengerin. Saya takut ini. Tapi sudah politik di situ, gitu loh. Nah, karena Pak Lukman Edi kan dari salah satu parpol yang sama dengan Menpora gitu aja. Nah, Pak sebagai pimpinan organisasi boneka tadi maju calon gubernur di Riau, mundur. Jabatan itu diserahkan kepada yang punya CEO-nya itu, ya kan? Nah, itu organisasi boneka ini diterima sama itu. Padahal saya 2013 itu waktu Munas saya terima jabatan dari loh, ya kan? Tapi jangan loh, Mas Guru, nanti hati-hati tuh kalau ada organisasi tandingan dibikin sama. Nah, akhirnya setelah 5 tahun saya menjabat ketua pengurus pusat ini, ketua pengurus besar PB kan jadi berhadapan dengan saya nih. Tapi ini dibatalkan kepengurusan tadi oleh Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, jadi Bauri, ya kan? Tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini memang dikendalikan pusat. Nah, tidak dilaksanakan. Setahun mundur, kemudian diganti sama ketua umum sekarang ini, siapa ya? Iya namanya. Nah, diganti yang sekarang ini ternyata juga masih boneka lagi. Jadi ada organisasi boneka, ada ketua umum boneka. Bonekanya, kenapa saya berani katakan gitu, ya kan? Karena saat ketua pusat ganti Pak siapa sekarang ini, kawan saya satu angkatan darat, ya kan? Tahun 2018 itu, saya diundang ke rumahnya. Ya karena teman satu angkatan lah. Saya bilang ada apa? Beliau bicara, gua dia Marsian nih. Gua juga nggak suka sama si itu gitu loh. Terus ya dia kan ilegal gitu loh. Jadi gini, dia kalau bicara kan lu gua gitu ya. Ntar lu gua kukuhkan, ya kan? Habis itu lu bikin munas luar biasa, lu mengundurkan diri gitu loh. Terus, nah kalau lu mengundurkan diri, tolong anaknya dijadikan ketua umum di tenis meja. Loh, ini berarti kan sengkarutnya ini kan atas nama dirinya sendiri dan atas nama anaknya gitu loh. Jadi saya bilang kenapa bisa begini gitu kan?
Kok jadi begini, saya juga bingung, Rupanya Pak. ada misi, ada ini memang ruwet tenis meja gitu loh. Ruwet karena setelah sekjennya ditangkap oleh waktu itu kan ada kaitan dengan Menpora yang korupsi berapa miliar itu. Nah, nggak dapat duit lagi dari pemerintah. Itu. Jadi gimana caranya bisa mengelola organisasi itu kan? Nah, ternyata hidupnya disuntik oleh cerita. Makanya dia ingin membawa titipan message-nya anaknya supaya jadi ketua umum tenis meja gitu loh. Jadi urusannya jadi ya ada yang profesional, ada yang tidak profesional. Karena berlanjut si mundur diganti oleh jadi kan bonekanya tadi ya. Jadi boneka organisasi punya ya punya pengurusnya boneka juga gitu loh. Waduh. Nah, Saya takut. sekarang Bapak nggak takut secara publik ngomong dia boneka gitu? Bapak nggak takut? ya memang boneka. Gimana? Boneka itu kan apa ya? Kalau patung kan nggak enak, patung nggak bisa gerak. Ini boneka kan kadang-kadang dikasih baterai masih bisa ketawa-ketawa gitu kan. Kalau patung kayu kan nggak bisa itu. Jadi memang capek. Jadi 10 tahun sejak 2014 mereka membuat organisasi boneka sampai sekarang ya tidak selesai. Saya kirim surat juga ke presiden nggak ditanggapi. Ya. Oh gitu, udah sempat kirim Udah, surat ke jadi presiden. putusan tata usaha negara ini, putusan Mahkamah Agung sudah dikirim juga ke presiden, DPR. Sampai ke Menpora juga nggak ada yang melaksanakan putusan yang isi putusan tersebut gitu loh. Itu jadi ya sayang kalau presiden mungkin daripada ngurusi pusing ya kalau ada olahraga misalnya SEA Games, Asian Games gitu nanti upacara di istana ya targetnya kalau Menpora hanya 15 medali nanti presiden bisa usahakan nggak 18 atau 19 gitu. Jadi perhatian ya terus terang aja perhatian pemerintah terhadap olahraga sama sekali nggak ada. Saya selama 10 tahun anggaran yang rutin nggak pernah saya terima. Makanya iya sama sekali nggak ada. Kecuali waktu mau ada pelatnas ya. Pelatnas di SEA Games Kuala Lumpur itu pun dipotong oleh juga. Jadi yang mau bilang korupsi nggak ada korupsi ya yang penting dapat duit lah. Kita ngajukan M setengah terus waktu itu. Nah ini dipotong 2M untuk supervisi. Saya bilang yang mau bilang enggak juga enggak enak. Bilang yang penting saya bertanggungjawabkan ya 5M waktu gitu aja. Jadi kalau dibilang 7M ya dananya supervisi ada di Menpora gitu. Tapi itu anggarannya yang saya ajukan dipotong dari situ. Nah kalau 2M kali sekian 60 cabur misalnya berapa udah? Ya kan? Kalkulatornya bisa jawab itu. Jadi rumit olahraga ini kan. Kalau mau bilang pembinaan prestasi dari hulu ke hilir ini ya semua yang melaksanakan masyarakat. Ya kan? Jadi ternyata di balik ini selama ini ada banyak sekali konflik-konflik internal tentang tenis meja ya. Itu dari kepengurusannya, kemudian pendanaannya juga masih kebingungan ya Pak Ugras Jack ini kayak kenapa jadi begini gitu ya. Iya, saya harus bagaimana berhadapan dengan siapa yang nggak jelas. Seperti yang ketua umum pengurus besar tadi. Dia ini distributor peralatan salah satu merek peralatan tenis meja ada di Indonesia. Nah, dia sebagai distributor kan ingin menjual. Jadi kalau bisa jadi ketua umum, semua produk dia kan pasti laku dan dia kan dinilai berhasil oleh perusahaan di sana. Jadi motifnya ada macam-macam. Yang satu tadi anaknya pengen jadi ketua umum tenis meja gitu loh. Ya, tapi saya analisa kenapa ruwet seperti ini gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau saya ceritakan mungkin nggak etis, tapi motif mereka ingin memimpin organisasi olahraga apa? Karena nggak ada untungnya. Kita hanya kebetulan punya kawan nanti kalau ada pertandingan, bantu kita sponsor gitu ya. Tapi untuk kekayaan pribadi nggak ada gitu loh. Gitu aja. Jadi kalau untuk saya sebagai distributor produk itu ya, saya untung bisa jualan produk saya di situ kan gitu. Itu aja. Kemudian kalau dari sisi atletnya, dari sisi prestasi gitu ya, menurut Pak Ugroseno perkembangan olahraga tenis meja sendiri tuh di Indonesia tuh kayak gimana? Ya di luar tentang konflik-konflik tadi ya. Perkembangannya sendiri gimana? Olahraganya, atlet-atletnya gitu. Jadi olahraga ini kan olahraga tenis meja paling mudah. Beda sama golf ya. Golf itu kan
harus punya bag, punya stick dan sebagainya kan, bolanya juga mahal, bajunya aja mahal gitu ya. Kalau golf ini bawa bat satu aja ditaruh di celana, diselipin antara kaos sama celana itu udah bisa, boleh, nggak dilarang itu ya. Nah, Indonesia ini saya coba datangkan pelatih dari Korea. Oh iya. Ya, jadi saya minta bantuan pelatih Korea sama ITTF waktu itu, sama Federasinya Asia, ITTU. Nah, dia lihat atlet Indonesia nih. Dia cerita bahwa sebetulnya style atlet tenis meja Indonesia ini kemana nih? Ke Eropa, tapi ada Asianya gitu loh. Oh. Padahal tinggi tubuh orang Indonesia kan sama dengan Cina, sama dengan Jepang, Korea, Hong Kong, itu kan sama. Kenapa ngambil style Eropa yang lebih tinggi? Kalau India masih boleh. Kalau style Eropa itu tidak banyak gerak, dia di depan meja aja dia tahan gitu loh. Kapulu kan dia tinggi tuh, bola baru sampai atas net aja udah dipukul kayak mukul alat gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tapi kan bola bisa keluar itu ya. Nah, Indonesia ini kadang-kadang atlet Indonesia karena sering lihat di YouTube mungkin. Ambil yang Eropa style sama Asia, nggak ketemu. Akhirnya dirubah oleh pelatih Korea, Indonesia harus pakai Asia style gitu loh. Karena biar sama dengan Korea. Tapi baru mau dilatih, ya biaya cukup berat. Kalau datangkan pelatih Korea kan sebulan 60 juta. Belum akomodasi gitu loh. Tapi nggak ada bantuan dari pemerintah, ya kan? Sewa Gor GBK itu di Senayan. Itu ini sini dulu kan tempat olahraga, tapi kita bayar sehari 5 juta. Dari mana gitu? Jadi akhirnya kita paksakan waktu 1 tahun dan ada hasilnya, atlet yang sudah bisa kita ciptakan. Tapi ya dengan undang-undang yang ada, dengan kepemimpinan Menpora ini tidak pernah diajak dialog. Jadi ada biaya menghadapi event SEA Games, Asian Games, pelatnas. Sebetulnya pemusatan latihan nasional tidak efektif, menghambur-hamburkan biaya saja. Jadi peran masyarakat membina olahraga dari mulai tingkat paling ujung ya, di masyarakat itu ada klub atau kelompok gitu, tenis meja, atau di tenis meja ada PTM, Persatuan Tenis Meja tuh. Nah, itu artinya diberdayakan maksimal. Jadi nanti kalau ada kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan sampai tingkat provinsi sampai tingkat pusat, nah yang bagus ini dikirim bertanding ke luar negeri, jangan pelatnas. Kalau pelatnas di Indonesia sparringnya nggak ada. Jadi, tapi menghilangkan pelatnasnya juga kendalanya besar, gitu loh. Jadi, Pak, nanti kalau pelatnas hilang, nah kita ini yang pelatih dalam negeri gimana? Ya, kamu belajar jadi pelatih di luar negeri. Kalau bisa kamu jadi pelatih di negara Malaysia dulu, di Singapura gitu. Tapi belum ada. Ada beberapa yang di Malaysia gitu. Jadi memang harus dibongkar dulu gitu apa yang terjadi. Kalau masih, ya saya ikut berapa Menpora, ada 4 atau 5 Menpora nih selama Pak Jokowi ini kan. Nggak ada yang berpikir ke situ gitu loh. Ya, kecuali saya jadikan Menpora, mungkin saya rubah semua kan itu aja. Ya, jadi amin ya, amin. Iya, amin. Kalau kan cita-cita ya, siapa tahu doanya terkabulkan ya, amin aja dulu ya. Amin ya. Jadi kita sudah koordinasi dengan kawan-kawan di Asia Tenggara kan. Gimana Anda bisa maju ya? Kirim atletnya ke Eropa, ikut liga di sana. Jadi cari lawannya yang kira-kira berat-berat gitu. Kalau di Indonesia yang kita lihat ya itu juga gak akan pernah maju, itu aja. Berarti karena banyak hal-hal yang kayak masih belum jelas untuk kepengurusan tenis meja, makanya itu berdampak terhadap kesejahteraannya para atlet dan juga perkembangannya ya. Iya, berdampak banget ya. Sekarang coba lihat, ada nggak masyarakat yang ingin punya mantu atlet? Nggak ada yang mau. Aduh. Ada nggak coba? Saya pengen punya mantu atlet tenis meja, nggak ada yang mau. Tapi kalau atlet bulu tangkis seperti Taufik mau kan? Karena itu udah berprestasi. Iya kan, Pak Agung mantunya Taufik. Jadi cari yang punya prestasi kan gitu. Ya, kalau tenis meja catur nggak ada yang mau. Misalnya volley mungkin masih yang mau ya. Terus apa lagi? Yang kira-kira sepak bola ya mungkin yang kira-kira bisa masukkan bola ke gawangnya diambil. Kalau yang hanya nggak pernah masukkan bola nggak akan diambil jadi mantu gitu loh. Nah, saya kepengen suatu saat kalau masyarakat bangga punya mantu atlet olahraga tenis meja. Jadi masa depannya gimana? Ya itu
sekali lagi peran Menpora di sini kan harusnya aktif. Jangankan tenis meja, pernah atlet juara dunia kita Vera Fajri ini siapa ya? Yang cewek itu, yang tinggi itu, ya itu kan kena sakit kanker, nggak ada yang rawat. Di rumah sakitnya memang nggak mampu gitu. Jadi memang masa depannya ke depan ya kita nggak tahu nih bagaimana untuk merawat atlet-atlet kita yang kira-kira pengen hidup layak sampai di hari tua, itu yang mungkin harus diperhatikan suatu saat. Kalau misalkan konflik internalnya nih dari tenis meja tuh udah terselesaikan nih, terus Pak Ugroseno ada kesempatan untuk memperbaiki banyak masalah-masalah lain gitu. Kira-kira langkah apa yang pertama mau dilakukan? Jadi gini, peran pemerintah daerah itu mulai dari kabupaten kan ada bupati ini, wali kota, provinsi ada gubernur. Jadi terutama yang di kabupaten bupati ini itu harus komunikasi dengan para pengurus di kabupaten. Nah, pengurus kabupaten ini kan ada beberapa klub-klub nih. Nah, beberapa klub ini dibina di situ. Sehingga ada kejuaraan tingkat kabupaten. Jangan dipaksakan langsung nasional. Oh, bertahap dulu ya. Iya, nanti di kabupaten naik langsung provinsi atau langsung nasional nggak apa-apa. Nah, yang juara nasional nanti langsung kirim ke luar negeri untuk ikut kejuaraan di luar. Makanya sebaiknya anggaran olahraga itu dari pemerintah dihibahkan ke induk organisasi, jangan lewat lagi gitu loh. Yang sekarang menghambat itu kan hanya sekarang ada lagi misalnya bikin perjanjian kerjasama MOU dengan baru-baru ini saya baca. Jadi kalau ada kejuaraan itu harus rekomendasi dari diizinkan oleh. Saya bilang ini dari mana model seperti ini? Atau saya tanya ke siapa? Karena dianggap komite induk. Bukan, saya bilang gitu sama orang Mabes Polri kan. Itu pelayannya cabang olahraga. Coba tulis saya komite olahraga, bukan komite. Gitu. Baca pelan-pelan. Jadi pelayan kita kalau menghambat harus mengeluarkan rekomendasi kalau ada kejuaraan. Loh, ini sejak 1998 reformasi kok dimunculkan lagi masalah perizinannya, harus ada rekomendasi dari pihak lain gitu. Jadi harusnya cabang olahraga kalau mau ada kegiatan juga memberitahu Polri gitu loh, ya kan. Nah, terus saya jelaskan menempatkan diri sebagai induk dari organisasi olahraga, namanya diganti KION gitu apa ya? Komite Induk Organisasi Olahraga Nasional gitu aja. Jadi jangan KONI lagi tapi KION gitu aja udah. KION gitu kira-kira gitu ya. Itu yang Tapi kan kasihan Pak, masa mau ngomongnya OON gitu. Kasihan. Kan O-nya dua. Komite Induk Organisasi Olahraga Nasional gitu. Jadi ya sambil supaya nanti kalau Pak Kapolri dengar gitu kan, ya betul juga. Saya juga bingung nih kok ada MOU ormas yang kebetulan yang milih itu cabang-cabang olahraga, jadi pesuruh kita. Loh kok tanda tangan sama Kapolri gitu loh. Nah, saya belum sampaikan sama bidang hukum 5. Jadi nggak ada pelayan mau bikin kerjasama dengan jangan, pelayan ya pelayan, pembantu gitu aja itu. Ya. Jadi sebaiknya menurut Bapak, ini kan opini aja ya, nggak ada salahnya ya. Menurut Bapak, pemerintah harusnya melakukan apa atas masalah ini? Kayak apakah sebaiknya dibubarin aja gitu? Bisa dibubarin, jadikan gini, tumpang tindih. Ada deputi 4 Kemenpora, urusannya juga itu. Kalau KOI memang perwakilan dari internasional kan, IOC di Indonesia. Tapi kalau sekarang ada KORMI lagi, Komite Olahraga Rakyat Indonesia ya, gitu. Jadi KORMI, Komite Olahraga Rakyat, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI itu. Jadi cukup KORMI karena olahraga ini semua berasal dari rakyat. Ya, saya berani cerita gini karena saya 10 tahun. Ada olahraga baru dari luar negeri masuk ke Indonesia, pasti dia minta bantuan masyarakat. Nah, masyarakat nanti tanggung jawab bikin badan hukum, memperkenalkan di masyarakat, kemudian baru lapor ke KONI, ke KOI dan ke pemerintah gitu loh. Jadi
jembatan bridging. Jadi bukan ketua komandan gitu loh. Jadi kalau menurut saya tadi saya katakan udahlah kok bubarkan saja, cukup ada Kormi sama KOI itu masih bagus. Nah, tapi anggaran-anggaran pembinaan dari pemerintah hibah ke induk-induk organisasi cabang olahraga dan itu bisa dipertanggungjawabkan kok. Oh, okay. Kalau enggak lagi nanti dipotong-potong lagi kayak 2017 2018 kan. Wah, ini potong 2M nih untuk apa? Untuk supervisi. Wah, ya udah kita ya di sisi lain kita butuh, di sisi lain enggak butuh ya. Pertanggungjawab kita tulis 5M aja. Jangan kita ada apa? Ada angka yang tidak jelas yang 2M itu enggak kita masukkan gitu aja. Gede banget ya, langsung motongnya jelup 2M gitu. Iya langsung sampai kita mau loncat dari kursi. Iya, untuk kursinya bukan kursi pilot itu kan, kalau ada injection seat yang langsung terbang ke atas kita. Ayo Pak, kita peragain Pak. 1, 2, 3 kita loncat ya. 1, 2, 3. Kaget aku. Aduh, seru-seru. Minum dulu yuk. Iya. Aduh, tegang aku. Segar ya. Aduh, ada aja nih. Jadi Bapak lebih sebel sama boneka, Pak? Dua-duanya sebel. Ya, sebel udah. Enggak capek 10 tahun tidak jelas. Oke, yaudah daripada Pak Ugrosono sebel terus, kita ganti topik gimana? Oh iya. Oke, ganti topik yuk. Tapi kayaknya aku takut topik yang lain ini nih bikin Pak Ugrosono juga sebel. Oh enggak, ini biasanya. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Aku pengen nanya tentang dugaan kecurangan pemilu. Kesel nggak kalau bahas itu? Emosi juga nggak? Yang saya keseli siapa saya belum tahu nih. Sistem, saya pikir sistemnya. Iya, karena kan rame ya di pemberitaan ya. Ada yang udah sampai ikut demo juga gitu. Ada dugaan-dugaan kecurangan. Kenapa seperti ini? Kemudian juga sempat apa ya? Aku ngeliat di Twitter terutama ada banyak hoax juga gitu. Jadi aku agak bingung juga nih mau ngikutin berita yang mana. Kemudian juga aku baca nih dari data yang disiapkan oleh Tenggara, sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch, Temis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menemukan sedikitnya 104 dugaan kecurangan terjadi saat pemilu 2024. Dari jumlah itu ada 31 kecurangan di pemilu presiden, 34 kecurangan di pemilu legislatif, dan 10 kecurangan di Pilpres Pileg. Kemudian juga 29 kecurangan lainnya yang bersifat umum. Nih, ini kan aku sebenarnya juga lagi berusaha untuk infonya aku terima dulu aja, aku proses, aku nggak mau judgmental. Kan masih harus diselidiki toh ya kan. Ini harus diselidiki angka-angka ini beneran atau enggak. Kemudian yang salah yang mana, yang bener yang mana, kita nggak ada yang tahu. Tapi kebanyakan masyarakat juga udah ada yang emosi gara-gara ini, apalagi mungkin pendukung-pendukung paslon tertentu yang lumayan apa ya, obsesi banget nih sama paslonnya, jadi kayak mereka udah sebel banget. Nah, gimana nih secara umum pandangannya Pak Ugrosono gimana tentang isu kecurangan dalam pemilu ini? Jadi saya berangkat dari tahun 2003-2004. Ya, pemilu waktu itu ya. 2003-2004. Kan saya kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya. Jadi kita siapkan untuk pengamanan pemilu. Jadi namanya dulu polisi itu Pamsung. Kalau TNI itu Pamtaksung. Jadi dia standby force, cadangan di satuan masing-masing kalau dibutuhkan. Nah, polisi sebagai Pamsung itu benar-benar netral. Ya, tidak boleh berpihak kemana-mana di situ. Ya, jadi pas 2004 itu memang ada sedikit ketidaknetralan kesatuan saya sendiri, ya kan, ya sempat rame lah waktu itu harus mendukung salah satu capres waktu itu kan, ya kan. Tapi saya sebagai Karop ya tidak tarasid, jangan sampai polisi ini lari ke situ, ya mungkin hanya oknum saja kan gitu. Nah itu bisa berjalan dengan lancar karena ya polisi benar-benar masuk ke TPS saja nggak boleh, diberikan arahan. Jadi polisi harus di luar TPS, gitu loh. Itu karena itu pesta demokrasi yang dimana rakyat yang melaksanakan gitu.
Jadi akhirnya 2004 terpilih waktu itu Pak SBY jadi presiden pertama ya. Kemudian penghitungan suara itu ya dilakukan di, kalau nggak salah di Hotel Borobudur, masyarakat bisa nonton. Terbuka di Hotel Borobudur itu, ya kan, mau makan apa saja disediakan, namanya pesta, ya kan. Nah, saya sebagai Kadop datang ke situ ngamankan. Jadi bukan dilarang-larang, gitu loh. Nah, hasilnya bagus, nggak ada unjuk rasa, Pak SBY terpilih. 2009, ya kan. Saya kebetulan kepala pusat pengolahan data di Polri. Jadi sistem pengamanan pemilu kita ciptakan. Jadi yang lama itu sudah tidak bisa dipakai, kita bikin yang baru. Nah, sistem yang baru itu diciptakan bisa memonitor sampai ke Polres, software sama hardware sampai ke Polres. Ya kan? Biayanya nggak mahal, hanya 36 miliar waktu itu. Nah, setelah digelar itu untuk pendekatan intelijen, data suara itu bisa dilaporkan dari TPS sekian, masing-masing kan ada Babin Kamtibmas, ya kan? Dilaporkan bisa masuk. Jadi kemungkinan polisi sudah punya suara pertama kali dari hasil TPS di situ, dan polisi masih murni tidak memihak kemana-mana situ. Itu 2009. Nah kemudian 2014 saya kan sudah pensiun, tapi pada saat 2012 saya Kabaharkam, ya, saya mencoba membangun kontak center Polri dengan belajar bersama rekan dari Telkom waktu itu ke 911 di Amerika, ya kan. Nah, itu biayanya sangat murah. Karena apa? Karena kita kerjasama dengan Telkom. Jadi software dan hardware untuk kontak center Polri 911 tadi, tapi kita ganti menjadi 110. Itu yang bertanggung jawab adalah Telkom, karena Telkom kan BUMN. Jadi dia gelar semua hardware-nya tuh sampai ke Polres, karena di tiap Polres kabupaten pasti ada kantor Telkom. Jadi kalau ada rusak gangguan yang tanggung jawab Telkom. Nah, anggarannya tuh waktu itu per bulan kita karena dituangkan dalam kerjasama, kita berikan dana sebanyak 1 M tiap bulan untuk perawatan itu. Karena petugas di kontak center tuh yang laksanakan Telkom, kita nggak mengeluarkan apa-apa, hanya informasi masuk, ya kan. Nah, setelah dilaksanakan seperti itu, apapun bisa dilaporkan dari mana-mana, gitu. Dari titik mana asal dia lapor ke 110 pasti diterima oleh operator di pusat. Itulah. Jadi hanya 1 M, tapi itu nanti biaya 1 M bisa dikonversi dengan jasa telekomunikasi yang ada di polisi. Kan di kantor polisi sekarang telepon biasa itu yang Telkom dulu yang diangkat terus diputar itu ya, dial itu, kan sekarang nggak dipakai. Sekarang semua pakai HP kan. Ya, jadi itu nanti sama Telkom rencana mau dikonversi biaya jasa telekomunikasi tadi ke biaya 1 M tadi, kan murah. Nah, 2014 saya sih tidak mengikuti karena saya udah hanya mengikuti waktu persiapan kampanye, kemudian pemungutan suara saya udah pensiun, saya nggak ikut. 2019 kemudian pemilihan lagi, masih pemilihan kedua Pak Jokowi kan, ya saya biasa saya ikut. Nah 2024 ini, nah mulai kisur-kisur tadi, ya kan. Nah saya melihat undang-undangnya nomor 7 tahun 2017, ya kan. Jadi yang saya lihat pertama, karena saya dari penegak hukum, kalau ada pidana pemilu itu apa? Terus ada pelanggaran pemilu itu apa? Ada pelanggaran administrasi itu apa? Kemudian ada komisioner KPU, kemudian ada Bawaslu, ada DKPP, ada lagi nanti panitia penguatan yang di kecamatan, kelurahan ya. Mungkin ada lagi sampai di PPS, ada KPPS, ya kan, ada PPK dan sebagainya. Nah, ini belum dijelaskan kira-kira pelanggaran itu seperti apa, pidana pemilu seperti apa gitu loh. Jadi sepertinya yang saya lihat lembaga KPU ini lembaga yang kebal hukum gitu loh.
karena akan memilih presiden, calon presiden gitu loh, ya kan? Padahal sebetulnya yang capek kan tim relawan, ya yang sukses itu kan. Nah, sekarang dengan adanya kejadian yang kita lihat sekarang Sirekap, saya coba pelajari ya kembali ke undang-undang. Sebetulnya kalau ada kesalahan dalam kecurigaan Sirekap setelah hari pertama itu, yang harus bertindak siapa? Yang harus mengaudit forensik Sirekap siapa? Iya, gitu. yang harus itu di review lagi tuh sama siapa nggak tahu. Iya, seharusnya ini pidana murni, bukan pidana pemilu. Gitu loh. Jadi bukan pelanggaran pemilu. Orang sistem bisa dirubah, dibocorkan dengan ada istilah backdoor di situ. Loh, sekarang yang kita sudah mulai tahu kan, harusnya yang turun siapa nih? Berarti kan dalam setiap pemilu itu ada pidana umumnya dengan menciptakan IT yang bermasalah, ya kan, merubah angka, penggelembungan angkanya itu, ya, yang penggelembungan huruf nggak ada ya, angka ya, semuanya angka ya digelembungkan ya, angka. Terus apalagi sih itu ada berkaitan dengan merubah yang di TPS. Iya, ya kan? Itu untungnya karena banyak masyarakat yang udah langsung sigap gitu ya melihat kok ini datanya beda gitu, dan sebelum dia sadar beda itu juga udah pada sigap untuk foto duluan, habis dihitung dia foto gitu. Jadi kan udah mau siap-siap gitu kan, kalau ada apa-apa ya seenggaknya ada tanggung jawab, buktinya nih dari ada foto nih dari masyarakat tuh banyak yang udah upload gitu kan. Dan gara-gara di-upload itulah jadinya kayak kelihatan nih ada perbandingan, kok beda ya dari Sirekap sama yang diunggah sama masyarakat gitu. Kok begini, kok begitu. Nah, cuman yang aku jadi takut juga adalah kan kita nggak tahu juga kapan itu Twitternya asli atau buzzer. Ya jadi gini. Kalau buzzer bayaran dan ternyata dia dibayar untuk membuat suatu kegaduhan, gimana kita cara taunya? Kan sekarang gini, ada undang-undang kaitan ITE, ada undang-undang pidana, ada undang-undang dengan keterbukaan informasi publik, ya kan? Undang-undang berkaitan korupsi. Contoh Sirekap saja. Sirekap tuh polisi kan sebagai alat negara. Polri itu artinya kepolisian negara Republik Indonesia, bukan kepolisian pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu kata-kata itu kan berarti. Benar. Jadi harusnya polisi mungkin ada yang duduk di Gakumdu, namanya penegak hukum terpadu lah kata itu ya. Nah, itu mungkin mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang masih kecil-kecil gitu ya, atau penyidik PPNS. Tapi kalau Sirekap ini sudah mengganggu jalannya suatu pesta demokrasi yang mau final, mau akhir, ya kalau bisa ditangani polisi dari awal, langsung dipasang polisi lain di ruang server tadi. Ada di mana dia? Mau di Indonesia di mana polisi? Kemudian disegel. Kemudian sampaikan kepada DPR. Jadi gimana? Ya penghitungan pakai manual. Jadi masyarakat nggak. Sekarang kan rame, ada Pak Roy Suryo dan sebagainya. Kalau saya melihat harusnya Polri sebagai alat negara penegak hukum turun di awal. Dari awal udah ini. Ya masuk KPU. Makanya saya katakan KPU itu bukan lembaga yang punya kekebalan kayak kekebalan diplomatik, bukan, gitu loh. Ya, jadi inilah yang harus dilakukan. Nah, kemudian kalau itu sudah bisa dilakukan, misalnya ada kejahatan lain apa? Di TPS itu kan ada C1. Iya. Nah, C1 itu dokumen asli kan awal. Betul. Difoto boleh, ya kan? Disimpan. Nah, kalau nanti di tingkat kelurahan di kecamatan berubah, itu kena pidananya di situ. Loh, saya lihat kok berbeda. Itu pidana, bukan lagi pelanggaran pemilu. Kalau merubah dari yang asli, itu udah kejahatan. Jadi paling enggak pasal 266 ya situ. Itu bisa ditegakkan di situ. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi korupsi juga. Begitu Sirekap bermasalah, penyedia barang dan jasa di KPU siapa? Periksa dong. Ya kan? Jadi ke depan itu tadi kalau saya lihat harus ada langkah-langkah konkret. Jadi jangan masyarakat dibiarkan sendiri untuk diskusi sendiri, ngambil langkah-langkah sendiri ya. Kalau sampai unjuk rasa seperti ini kan ya kita ngalami 98 lah, yang kerusakannya juga malah lebih banyak
tidak bermanfaatnya ada bermanfaat ya. Makanya ya saya harap dalam waktu singkat jangan sampai ada hal-hal yang menambah situasi Indonesia ini menjadi panas seperti itu sih. Iya, aku ingat juga ngeliat di berita masyarakat Indonesia yang ada di Inggris ya itu juga pada mengeluh kalau mereka tuh pas lagi mau nyoblos malah nggak bisa karena katanya surat suaranya udah habis. Nah itu ngebingungin juga ya, kok bisa kayak gitu? Itu termasuk kecurangan yang harus diselidiki lagi juga nggak menurut Bapak? Ya sebetulnya apa ya, melalui semacam survei waktu masih kampanye kan, siapa yang calon presiden menurut Anda kan bisa gitu. Nah sekarang kalau di luar negeri, kenapa harus dikirim petugas apa PPSLN, ada PPKL dan sebagainya yang luar negeri itu. Udah yang di luar negeri online saja lebih murah. Ya kan? Iya. Buka nih sekarang misalnya Inggris dulu supaya gampang gitu kan. Nah, berapa di situ? Mereka dikasih apa ya, kayak passwordnya di situ, bisa milih sendiri udah. Ya kan gampang sebetulnya. Jadi balik lagi tentang sistemnya ya, gitu ya. Iya, jangan pakai kotak-kotak dikirim dan sebagainya. Ngapain kotak-kotak dikirim ya? Kalau sistem kayak gitu juga makanya jadi bisa ada celah untuk orang-orang yang mencurangi ya, makanya ya bisa jadi. Iya. Kenapa harus? Jadi yang sakit juga dari tempat tidur juga bisa. Dibantu anaknya, mah atau apa, terus nanti pencet ini ya udah bisa gitu loh. Oke. Jadi memang harus dirubah sistemnya pakai online. Ya dikombinasi lagi antara yang manual sama yang pakai online gitu aja. Harus direview lagi ya kombinasinya itu sebaiknya gimana gitu. Loh ya masa berapa tahun nih? Berapa kali putaran yang pakai apa kan? Kotak kardus gitu loh kan? Ya kan? Ya orang pasti kan bisa baca kotak kardus ini bawahnya bagaimana gitu. Kalau menghitungnya habis itu kotaknya dibuang, ini yang sah satu lembar ini ya, udah. Jadi cuma di scan aja kan bisa kan gitu ya. Nggak harus nunggu dikirim, bawa orangnya terbang lagi, mahal biayanya pakai pesawat ya ke Inggris mana-mana kan gitu aja. Oke. Kalau Bapak kan termasuk di tim Amin ya kemarin ya. Nah, bagaimana saat ini tanggapan tim Amin terhadap dugaan-dugaan kecurangan dalam pemilu ini? Ya, dugaan yang paling perlu diperhitungkan itu adalah pengalaman 2019. Ya kan. Kalau nanti semuanya muaranya di MK, memang itu perintah undang-undang seperti itu. Ya kan. Tapi melihat 2019 kan banyak yang nggak masuk akal. Dalam tempo 3 hari harus segera menghadirkan saksi dan sebagainya. Terus menghitung surat suara. Surat suaranya bagaimana? Ya kan? Yang katanya bisa digugat kalau perbedaan angkanya itu memang signifikan gitu loh. Kan 2019 gitu. Ya kan? Nah, ini yang dihindari di situ. Jadi sekarang disiapkan realcon oleh tim nasionalnya masing-masing. Ya nanti adu di situ. Makanya harusnya penegakan hukum terhadap semua penyimpangan yang mulai dari TPS tadi, ya kalau masih dianggap pelanggaran ya Bawaslu aktif. Tapi saya baca diskusi juga Bawaslu, belum ditemukan kecurangan, yang ada pelanggaran ya. Apa bedanya kecurangan dan pelanggaran gitu loh? Pelanggaran dulu baru dimasukkan kecurangan, atau curang dulu baru dimasukkan pelanggaran, kan aneh. Kayak telur sama ayam gitu loh. Curang dulu baru melanggar, atau melanggar dulu baru curang gitu kan? Bingung gitu. Nah, ini permainan kata-kata, mungkin orang Bawaslu ini kan ahli memutarbalikkan kata-kata tadi. Jadi tapi kalau melanggar itu belum tentu curang ya? Emang iya ya? Ya saya sendiri bingung, makanya saya tanya tadi kan. Jadi Bawaslu melempar masalah, itu tidak ada kecurangan, yang ada pelanggaran. Iya, aku juga jadi mikir bedanya apa ya. Nah sekarang kalau melanggar lampu merah itu curang atau melanggar? Nggak tahu saya. Curang itu mau duluan gitu, tapi melanggar lampu merah gitu kan? Iya sebenarnya bagian dari situ aja. Salah sebenarnya, samakan pelanggaran cara-caranya dengan curang kan gitu. Iya, oke. Waduh. Nah kemudian
kan tadi sempat aku sampaikan juga ya kalau di Twitter tuh banyak masyarakat nih, netizen yang udah punya beberapa laporan nih, langsung kayak ada bukti, langsung difoto, langsung diupload biar langsung kayak ya transparan gitu, datanya seperti ini gitu, dan bisa ada jejak digital yang bisa di review bareng-bareng gitu kan. Terus banyak juga yang masyarakat yang aktif mungkin entah ngadu lewat TikTok Live Bapak atau TikTok Live yang lain lagi juga. Nah, jadi menurut Bapak nih, pandangan Bapak tentang peran serta masyarakat yang aktif banget menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia nih, dan mendorong partisipasi aktifnya, itu bagaimana penyelenggaraannya? Itu menurut Bapak udah lumayan oke atau gimana? Ya, saya melihat selama ini komunikasi itu terputus saja. Oh, malah terputus? Iya, oh. Jadi saya kasih contoh saja ya, waktu saya menangani kasus perampokan Bank CIMB di Medan dulu, tahun 2010. Jadi di masyarakat itu tidak lagi butuh kalau agama Islam itu tausiah, tapi dialog tentang agama dengan mereka, dengan para masyarakat. Bayangin ada masyarakat yang belajar agama salah nih ya. Pelaku-pelaku itu pelaku perampokan. Jadi nggak tahu belajar dari mana. Pokoknya yang berbeda sama mereka, karena mereka hidupnya susah nih. Dari daerah-daerah yang memang benar susah mereka. Jadi dianggap kafir, boleh dibunuh gitu loh. Nah, saya bilang sama pelaku yang ketangkep hidup-hidup, kalau gitu kamu sama polisi, kan saya polisi nih, kan berbeda, berarti kamu bisa bunuh saya dong. Nggak bisa ngomong dia. Nah, ini harus bisa dijelaskan kepada masyarakat bagaimana agama yang sebenarnya seperti itu gitu loh. Jadi sama kalau dalam pesta demokrasi seperti ini, mungkin dari pihak Kementerian Dalam Negeri ada yang ya live TikTok aja, nggak usah mahal-mahal lah. Mungkin di TV kan jawabnya agak susah gitu ya. Nah, kemudian wali kota misalnya kayak di Medan, mungkin ada wali kota dituduh macam-macam, ya udah live TikTok. Jadi biar dibuka di situ, jadi orang bisa nerima semua. Jadi di tingkat provinsi juga ada gitu loh. Terus salah satu capres Pak Anies ya melakukan di live TikTok juga. Tapi yang capres yang dua tidak melakukan. Jadi komunikasi itu harus dibangun, sehingga karena keterbukaan ada. Kalau masyarakat sudah marah di live TikTok itu sama siapapun lah, kalau aparat itu tugasnya di mana, jangan marah, nggak boleh marah, nggak boleh nendang-nendang. Kalau di lapangan marahnya kan pakai nendang-nendang. Kalau di live TikTok aparat mau nendang apa, nggak bisa kan? Paling nendang-nendang kursi sendiri gitu aja. Nah, kalau kok aku jadi ngebayangin ya. Lucu juga ya, marah-marah nendang-nendang sendiri di live TikTok gitu ya. Jadi biarin masyarakat marah lewat live TikTok tadi, bisa dijawab ya kan? Karena begitu semua masalah masyarakat bisa dijawab dan aparat dari fungsi pemerintah manapun bisa menjawab, tidak ada orang yang bisa marah dua kali yang sama. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya gampang lah, misalnya kalian nih marah sama, misalnya udah berkeluarga ya, marah sama suami gitu. Nah, begitu marah sama suami, terus besoknya bisa nggak marah yang sama dari mulai awal itu? Oh, marahnya saya ini gitu. Oh, mungkin malah sesuatu yang lain karena udah numpuk mungkin, atau iya kan, topik lain lagi gitu ya. Nggak bisa copy paste seperti itu, marah kan nggak boleh. Tapi dari keluarga udah nih. Jadi biarkan masyarakat menyampaikan unek-unek semua permasalahan di live TikTok tadi. Nah, ini juga pengalaman saya waktu saya 2 kali Kapolda. Masyarakat saya berikan waktu untuk bisa lapor kepada saya di rumah jam 8 malam sampai jam 12 malam. Jadi tidak harus nunggu ke Propam nanti, lapor ke Irwasda, lapor lagi ke mana-mana gitu kan. Di rumah aja. Kita aja apa permasalahan, nah, langsung kita telepon Kapolresnya atau reserse gitu. Selesai persoalan jadi tidak ada yang bisa tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai di situ. Asal komunikasi dibangun. Gitu aja. Jadi menurut Bapak sebenarnya masyarakat yang udah pada aktif banget untuk menyampaikan banyak keluhan atau dugaan-dugaan ini tuh udah bagus ya, malah harusnya ditingkatkan lagi. Cuman dari pihak pemerintahnya itu justru yang harus diusahakan lebih terbuka lagi dan lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk dialog gini ya. Iya, jadi kalau misalnya aparat ya, bukan hanya kepolisian seperti pemilu sekarang ini. Sampaikan Pak, ada waktu mau kampanye itu kelihatannya macet tuh karena ada yang iseng masang truk mogok di situ supaya macet, nggak jadi kampanye gitu loh. Terus pernah ada yang kayak gitu? Ada. Makanya saya bisa cerita kan. Nah,
Terus setelah dilapor gitu, nanti coba kita cek. Jadi bahasa nanti coba kita cek itu jangan ada lagi. Oh ya saya udah dengar itu. Nah sekarang sedang turun timnya, itu lebih enak gitu loh. Tapi kalau nanti besok ditanya lagi masih nanti lagi kan nggak enak nih. Nah disinilah mungkin harus aparat lebih banyak belajar tentang public speaking gitu ya, yang seperti itu. Jangan sampai masyarakat itu dianggap posisi lebih rendah gitu. Sama kalau udah bicara kan sama dengan polisi di Amerika. Kalau bicara sama anak-anak polisi harus jongkok. Ya kan? Gitu. Jadi sejajar gitu aja. Nah, saya rasa kalau komunikasi seperti ini bisa dibangun ya ke depan nggak ada lagi yang masalah ribut-ribut lagi seperti itu. Amin. 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 Ya. Nah, kemudian nih Pak, kalau harapan Bapak gimana? Apakah Bapak punya harapan tertentu terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti untuk memimpin Indonesia ke depannya? Kemudian selain harapan itu, kira-kira masalah atau urgensi apa nih yang harus diprioritaskan sama presiden yang akan terpilih nanti? Ya, bagi saya satu pelayanan hukum. Pelayanan hukum. Ya kan. Jadi pelayanan hukum ini harus dibicarakan bersama antara Polri sebagai penyidik, kemudian ada jaksa sebagai penuntut, kemudian ada pengadilan, ada lembaga pemasyarakatan, ada menteri kehakiman di situ ya. Jadi begitu masyarakat lapor kepada polisi, itu harus diberikan laporan polisi. Entah nanti terbukti atau tidak, itu urusan belakang karena semua sudah diatur di KUHP. Hukum acara pidana. Jadi masyarakat puas. Jadi masyarakat sudah melapor itu bisa melihat kasusnya sekarang sudah ada sistem informasi penelusuran perkara yang dibuat oleh Kumham. Masuk di situ saja. Jadi begitu masyarakat datang, dibuatkan laporan itu bisa dibuka di situ. Jadi setiap masyarakat yang lapor adalah nasabahnya lah kalau bank itu. Nasabahnya aparat penegak hukum. Jadi nggak perlu datang lagi, Pak, kasus saya sampai sejauh mana? Bikin lagi SP2HP, bikin SP2HP jalannya seminggu belum dijawab. Jadi itu yang mungkin nanti harus disinkronkan dalam SIPP tadi, sistem informasi penelusuran perkara para penegak hukum. Ya kan, itu yang pertama. Jadi masyarakat merasa puas. Yang kedua, yang mudah-mudahan presiden yang baru tadi, KUHP yang sudah berapa tahun nih? 81, 19 ya, 43 tahun. Dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Karena itu karya agung anggota DPR kita dulu tahun 80-an. Yang pertama masalah RUPBASAN, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan adanya kasus narkoba yang jual beli dan sebagainya itu tadi. Jadi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ini harus dibangun oleh Kumham. Jadi setiap benda sitaan negara yang disita oleh penyidik maupun penuntut itu sudah masuk ke, ada yang ngawasi di lembaga RUPBASAN tadi, ya kan. Jadi nggak ada barang bukti yang hilang. Yang kedua, presiden ya harus membangun kembali masalah rumah tanah negara, rutan. Sejak KUHP lahir sampai sekarang belum ada perubahan. Rutan yang tanggung jawab juga Kumham. Jadi Menkumham itu ya harusnya Pak Yasona Lawli kemarin 10 tahun ya, 9 tahun ini rutan itu yang tanggung jawab adalah Kumham. Jadi mungkin ke depan nanti tidak ada lagi yang ditahan di rutan Polri atau rutan kejaksaan atau rutan lain. Ya, jadi sama dengan saya yang pernah kunjungi di Amerika. Jadi kantor polisi itu baunya lebih harum dari lobby hotel. Oh iya? Oh iya, karena di situ hanya orang diamankan hanya berapa jam, habis itu kirim ke istilahnya rutan di sana lah, gitu. Jadi mungkin sistemnya berbeda, tapi rutan itu yang tanggung jawab adalah tempat menempatkan orang itu adalah Kumham. Makanya sebutnya kan Menkumham, hamnya di situ. Ya. Kemudian berkaitan dengan nyawa manusia, saya berharap ya presiden ini setiap manusia di Indonesia ini di NKRI yang meninggal dunia dengan cara apapun, yang luka, yang sakit, yang hilang harus masuk data negara. Jadi presiden harus tahu lewat siapa. Mungkin ada yang lewat Polri, lewat rumah sakit, menteri kesehatan, harus ada. Jadi presiden jangan hanya duduk di istana saja. Jadi dia monitor itu. Jadi presiden kita kasih kerjaan yang berat-berat aja kan gitu, ya kan. Kemudian korupsi. Nah, korupsi saya lihat karena kebetulan saya juga di
di tim Pak Amin ya. Jadi korupsi harus dimulai dari istana pemberantasannya. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari istana. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada indikasi pembantu presiden, menteri misalnya dilaporkan oleh KPK, kalau memang masih ada KPK, saya nggak tahu KPK masih ada atau enggak ya, tapi harusnya masih ada. Ya, itu lapor kepada presiden sebagai kepala negara. Presiden kan bisa kepala negara, bisa kepala pemerintah nih. Nah, laporkan presiden sebagai kepala negara kalau ada indikasi menteri yang melakukan tindak pidana korupsi, ya sudah, presiden langsung gelar rapat kabinet dan ditangkapnya di rapat kabinet. Oh, biar gak sempat kabur lagi. Ya, biar ada efek jerahnya kan. Jadi keluar dari kantor rapat kabinet langsung pakai rompi. Iya. Pakai mobil tahanan gitu aja. Jadi jangan dipanggil nanti ada harus pakai Jumat berkah atau Jumat apa itu yang kadang-kadang di Jumat orang dipanggil terus nggak usah. Nah, itu harus dimulai dari istana. Jadi efek jerahnya harus ada seperti itu. Nah, berikutnya masalah pendidikan udah jangan sampai ada orang yang sedih lagi. Kesehatan terutama juga sama. Kesehatan ya pengalaman saya kan saya lihat kadang-kadang ya nggak usah jauh-jauh di Jakarta sini lah. Yeah. Jadi kalau ada tetangga yang mau berobat itu sedih mau berobat kemana? Pak, alatnya nggak ada. Pak Ukur bisa bantu nggak ke rumah sakit Polri? Ya, udah saya bantu ke rumah sakit Polri, saya telepon kepala rumah sakit atau wakil rumah sakit, ini ada tetangga saya, tolong dirawat di situ nanti. Jangan dipersulit gitu aja, karena kita nolong orang sakit kan lebih berpahala ya, diterima di situ, di fasilitas situ. Jadi mudah-mudahan standar rumah sakit nanti ke depan ya sama dengan waktu Pak Anies jadi gubernur lah. Jadi ditingkatkan semaksimal mungkin sehingga pajak yang kita bayarkan semua itu bisa membawa dampak pelayanan kepada rumah sakit kepada orang-orang warga yang sakit ini bisa maksimal. Ya. Menurut saya itu saja. Ada satu lagi. Oh, ada apa lagi? Satu lagi ini yang menarik bagi saya, Satpam. Jadi Satpam ini dari sejak presiden pertama mungkin Pak Soekarno ya. Iya. Sampai Pak Jokowi sekarang jarang menyentuh Satpam. Ya kan? Kenapa? Satpam adalah satuan pengamanan yang sudah diakomodir di Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Di situ di pasal 3. Jadi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian adalah Polri. Nah, Polri itu pasti tidak akan mampu melaksanakan tugas itu sendiri, makanya dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa. Nah, Pam Swakarsa ini aktualisasinya adalah Satpam. Satpam ini sekarang dikelola oleh suatu perusahaan namanya BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Ya kan? Nah, pengalaman saya dulu tahun 2003 itu ada ledakan bom di kedutaan Australia itu. Ya, jadi saya waktu itu kepala biro operasi Polda Metro. Jadi saya lihat Satpam yang kena luka bom ini sudah kritis. Aduh, kasihan. Ya, dan kemungkinan hidup kecil. Dibawa ambulan, bawa ke rumah sakit. Masuk rumah sakit masih ditanya, siapa yang jamin? Lah, siapa di Indonesia yang berani jamin Satpam? Kan nggak ada. Jadi saya katakan Satpam di Indonesia ini jangankan hidup, mau mati saja susah. Kasihan. Gitu loh. Nah, akhirnya dengan kejadian-kejadian itu, ke depan nanti Satpam sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepolisian tadi, kalau kepolisian khusus sudah ada undang-undangnya, penyidik pegawai negeri sipil sudah ada undang-undangnya, Satpam ini harus ada undang-undang Pam Swakarsa. Sehingga ke depan nanti kalau sudah menjadi lembaga sendiri masalah kesatpamam ini, industri security nanti ke depan, ya saya hitung kalau polanya bisa baik gitu ya, baik dan benar, mungkin di Indonesia ada kurang lebih bisa 20 juta Satpam. Lapangan kerja Satpam itu 20 juta. Nah, kalau Pak Ganjar salah satu capres ngomong menciptakan 17, saya nggak nyapres, saya bisa menciptakan 20 juta Satpam. Waduh. Lebih 3 juta loh ya. Iya, lebih 3 juta. Iya. Karena
ke depan nanti satpam ini adalah garda terdepan untuk pengamanan. Benar. Jadi seluruh BUMN yang amankan satpam, BUMD satpam, kantor pemerintah satpam, bank juga ya. Semua bang. Iya. Jadi kalau nanti satpam yang di BRI unit desa misalnya, itu yang jaga kan satpam wanita boleh dari mulai jam 8 setelah anaknya sekolah, jam 12 selesai. Ya kan? Iya benar. Kan nanti seorang ibu-ibu yang di desa, ya paling nggak dia jaga di bank sebagai satpam ya 4 jam atau 5 jam lah satu hari, sampai hari Jumat Sabtu kan tutup. Nah kalau dia tiap minggu dapat uang misalnya 1 juta atau 750 ribuan lumayan tiap minggu loh. Jadi pegang cash kan gitu dia. Nah itu ke depan seperti itu. Nah kalau 20 juta satpam bisa menjadi pekerjaan yang tetap profesional, ya kan? Siapa yang tidak pengen punya mantu satpam? Nah, kayak tadi ya atlet tenis meja juga mantu. Iya, ya, saya lihat satpam yang di salah satu kedutaan di sini ya, saya ajak wawancara. Oh ya? Saya tanya berapa tiap bulan gajinya? Saya tiap 2 minggu Pak 3 juta. Jadi sebulan 6 juta dia. Terus fasilitas asuransi kesehatan ada. Jadi saya ke beberapa rumah sakit nggak bayar. Kalau dinas malam dapat ekstra kopi. Jadi ya memang standar satpam harusnya segitu, ya kan? Yeah. Nah kalau di desa tadi istrinya jaga bank juga dapat katakanlah sebulan dapat separohnya lah, dapat 3 juta, ya kan? Suaminya dapat 6 juta, 9 juta saya rasa satu keluarga kan cukup di situ. Iya, ya jaganya BRI unit desa. Nanti kalau ada unit desa lain silahkan nggak apa-apa. Nah tapi yang lebih hebat lagi nanti pemilu berikutnya yang jaga TPS itu cukup kan 2 satpam. Jadi polisi kan terbantu oleh satpam. Jadi nggak pusing-pusing siapa yang nanti jaga di pangam TPS, satpam 2 orang. Nah, kalau 2 orang kali 880 ribu TPS baru 1,7 juta, ya kan? Nah kalau satpam 20 juta diambil 1,7 kan masih bisa jaga TPS seluruh Indonesia loh ya. Nah, di situ yang mungkin harusnya suatu saat Presiden memberikan kesempatan supaya lapangan pekerjaan satpam ini bisa diangkat derajatnya menjadi suatu profesi yang terhormat lah. Jadi orang nggak malu gitu loh. Jadi ya ada semacam kebanggaan atau pangkat lah. Misalnya 10 tahun pertama satpam itu officer lah, tugas yang di depan-depan sana kan ada tadi lokasi. Tapi 10 tahun kedua dia jadi komandannya lah gitu loh. Ya kalau di TNI Polri mungkin kayak seperti pamen lah. Tapi kalau udah 10 tahun ketiga, dia sudah jadi supervisor. Supervisor itu udah ya pati, mungkin petnya satpam pakai padi kapas nggak apa-apa gitu aja. Ya. Jadi pangkatnya ya mungkin nggak usah pakai jenderal-jenderal gitu, tapi senior supervisor yang seperti ya itulah yang sama dengan pangkat-pangkat di bidang manajemen kan ada itu aja. Jadi suatu saat kan, wah saya bapak saya ini satpam tapi topinya pakai padi dan kapas kan gitu. Wah, berarti sama dengan topinya Pak Ugrok waktu Wakapolri dong gitu, padi kapas gitu. Ya. Itu kebanggaan seperti itu. Iya, amin. Itu aja kira-kira yang mungkin harapan saya pada Presiden ya, Pak Kerja Baru di samping ya beberapa lapangan kerja di bidang perusahaan dan sebagainya, sumber daya manusia tadi, satpam ini benar-benar profesi yang perlu diperhatikan itu aja. Aku cukup tersentuh dan terharu juga gitu karena memang aku ngelihat jarang ada orang yang mengapresiasi dan meninggikan derajat satpam gitu kan gitu. Tapi aku sering ngelihat kok ketika akhirnya mereka ngerasa terbantu, masyarakat nih ngerasa terbantu sama satpam, itu langsung terbuka juga kayak oh ya harusnya kita apresiasi mereka juga. Contohnya banyak yang bilang ada di bank tertentu ya, ada satpam yang baik-baik banget. Biasanya ke bank lain satpamnya pada galak-galak, tapi kalau bank tertentu itu semua baik-baik, wangi, ganteng katanya gitu. Jadi kayak ya juga ya kenapa nggak ini lebih disupport lagi ya supaya orang-orang merasa lebih aman dan lebih terjaga dan lebih melihat ini tuh jadi prospek karir juga bagus gitu. Tapi ada tambahan satu, kalau satpam ini benar-benar menjadi satu lembaga yang independen ya. Itu sebenarnya purnawirawan TNI dan Polri kan dulu kan core bisnisnya di bidang keamanan. Kan bisa membantu di situ, tapi sebagai supervisor yang udah kelas tinggi, dia bangun tidur hanya pakai HP, dia cek aja. Dia punya berapa titik yang diawasi misalnya.
Itu di tiap provinsi kan bisa ditugaskan berapa purnawirawan yang untuk tugas sebagai supervisor kan. Nah itu kalau tugas sebagai supervisor, hitungan saya waktu saya kabarkam itu ya, sebulan 50 juta rupiah masih bisa. Nah kalau pensiun bangun tidur ambil HP, jangan main TikTok dulu kan, cek grup aja, laporan, oh aman semua gak ada masalah kan, udah sebulan 50 juta. Jadi presiden pemerintah tidak perlu naikkan gajinya purnawirawan naik 200, 250, sebulan 50 juta rupiah dari situ bisa di cover itu aja. Iya benar. Oke, baik kalau gitu dari Pak Ugroseno, makasih banyak ya, aku udah mendengar banyak informasi bagus dan aku udah terima saran-sarannya juga. Semoga untuk teman-teman yang dengerin di rumah atau dimanapun mereka berada itu juga bisa semakin semangat belajar untuk cari tahu gitu apa sih yang terjadi nih sekarang di dunia tenis meja lah, tentang soal kecurangan pemilu dan seterusnya. Semoga menjadi banyak manfaat juga. Amin. Dan semoga harapan-harapannya Pak Ugroseno tadi dikabulkan. Amin. Oke, kalau gitu untuk teman-teman dari yang nonton di layar YouTube sekarang, jangan lupa untuk like dan subscribe. Follow juga akunnya Pak Ugroseno, sering live loh itu, kasih gift yang banyak ya. Oke, kalau gitu bye-bye, makasih semuanya. Makasih ya, Pak.